buzzer dia. Antara akunnya di-hack orang. Gini anjir gambar. Itu loh, ini klik kanan di gambarnya, transform, fit to screen. Nah itu. Oke, mantap. Aku udah nonton YouTube tuh. Wow, ini OBS. Kurang ajar aku di mute. Udah bisa. Udah live. Oke. Halo. Kalian nggak boleh bersuara cuy. Kedengeran. Oh. Gak bisa di mute. Cara biar ngambil sistemnya gimana? Coba. Kedengeran. Ada nonton? Cuma aku doang. Kata Nina ke sini Ron.
Cek, 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 cek. Oh, aman. Aman kan? Aman. Oke. Cek, cek, tes. Cek, cek, cek. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di debat online KPU untuk Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa tahun 2020-2021. Selamat datang teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti debat pada hari ini. Oke, hari ini kita akan mengikuti debat. Kita sebelumnya mau perkenalan dulu ya paslonnya. Jadi pada hari ini ada dua paslon yang akan mengikuti debat. Paslon pertama, Presiden Mahasiswa dengan nama Dewi Santika dan Presiden Mahasiswa dengan nama Angela Louis Aditya. Dan di paslon kedua ada Presiden Mahasiswa dengan nama Samuel Brahman ya dan Wakil Presiden Mahasiswa Clarisia V. Nah, sekarang kita akan mulai. Sebelum memulai, saya akan memimpin doa dengan cara Katolik bagi teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu karena kami masih diberi kesempatan untuk melangsungkan debat calon presiden dan calon wakil presiden secara virtual. Kami mohon lancarkanlah seluruh proses debat pada hari ini hingga akhirnya nanti kami bisa memperoleh yang terbaik sesuai kami harapkan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, semangat ya meskipun debat hari ini secara online, tapi kita juga harus sangat kita dukung debat hari ini. Sebelum kita mulai debatnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Sanata Dharma. Audiens dimohon mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing. Kepada panitia, silakan.
Selanjutnya kita akan menyanyikan Marsanata Dharma. Audiens diharapkan untuk mengambil sikap purna. Ya, terima kasih panitia. Selanjutnya, kita akan lihat susunan acara kita pada hari ini. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Diawali dengan pembukaan, lalu di sek 1 akan ada pemutaran riwayat organisasi paslon dan pemaparan visi misi serta praker unggulan. Dan dilanjutkan segmen 2 dan 3, pertanyaan yang akan dipandu oleh moderator. Lalu ada kesimpulan dan ditutup dan penutup. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan pihak panitia KPUSD. Ada pihak panitia, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar?
MC? Bisa. Selamat pagi menjelang siang waktu Indonesia Timur. Kebetulan saya lagi di Papua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, saya Maria Eta, perwakilan dari KPU USD 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, oke. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari KPU USD 2020 ingin mengucapkan kepada semua orang yang terlibat di dalam kegiatan ini, terutama kepada kedua paslon yang sudah memberi kesempatan kepada dirinya untuk berpacu dan belajar dalam partisipasi di pemilihan kali ini. Nah, pertama-tama sebelum saya lanjut, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita bisa dihadirkan di dalam kegiatan kali ini, gitu. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa debat kali ini adalah salah satu rangkaian yang cukup penting dari kegiatan pemilu KPU 2020 karena debat kali ini tuh dimaksudkan agar paslon itu mampu menilik kondisi dan mampu beradaptasi dari perkembangan yang ada dan kemudian akan kami pacu di keadaan yang kita kondisikan yaitu debat ini gitu. Nah, selanjutnya tidak hanya itu, terkait visi dan misi juga diharapkan teman-teman paslon mampu memberikan dan pengetahuan lebih kepada seluruh audiens ataupun mahasiswa USD terkait hal-hal yang akan kalian lakukan dan juga tidak jauh dari karakter universitas kita sendiri. Seperti itu. Nah, untuk itu selebihnya syarat dari hasil debat kali ini mampu membuka lebih wawasan teman-teman mahasiswa tentang masing-masing paslon. Dan juga semoga peran pesta demokrasi ini tidak semata-mata menjadi kepentingan siapapun dan juga ini tuh menjadi pesta kita bersama gitu sebagai mahasiswa USD. Nah, untuk itu salam dari panitia, semangat untuk kedua paslon. Terima kasih sudah berdinamika. Semoga di dalam debat kali ini masukan dan arahan dan harapannya teman-teman mampu berpesta demokrasi dengan semaksimal mungkin walaupun kita di dalam kondisi pandemi kayak gini ya. Dan sepengetahuan saya juga ini merupakan debat online pertama dari KPU USD sendiri. Jadi terima kasih kalian merupakan bagian dari perkembangan inovasi terbaru dikarenakan pandemi yang sedang terjadi gitu ya. Oke, semangat buat para paslon dan juga moderator MC, selamat berdinamika dalam debat ini dan juga salam hormat untuk teman-teman mahasiswa yang hadir, perwakilan Ormawa, BEMU, DPMU, dan juga teman-teman, teman-teman boleh akses ini melalui akun YouTube resmi dari DPMU, akan kami siarkan langsung, jadi harapannya semua mahasiswa dimanapun mereka berada bisa mengakses hasil debat di hari ini dan mereka tahu kira-kira siapa calon pemimpin yang sudah mereka inginkan untuk dipilih saat pemira besok gitu ya. Saya rasa sekian, selamat berdinamika dan selamat pagi. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup Trier Karamuda. Terima kasih. Iya, terima kasih dari perwakilan panitia KPU. Karena sepertinya tidak sabar banget ya buat menyaksikan debat pada hari ini. Langsung saja kita berkenalan dengan moderator debat kita pada hari ini adalah Gina Endang Bardikta Sari, mahasiswa Program Studi Manajemen Angkatan 2017. Kepada Saudara Dikta, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Selamat pagi
Paslon serta teman-teman semua, perkenalkan saya Dikta, izinkan saya memandu kegiatan pada pagi hari ini. Segmen ini akan diawali riwayat organisasi kedua paslon. Kepada panitia dipersilahkan. Paslon urut nomor 1, Dewi, dengan nama lengkap Dewi Santika, nama panggilan Dewi, tempat tanggal lahir Binjai, 10 Juni 2000, angkatan 2018, Fakultas atau Prodi, Teknik Mesin. Pengalaman organisasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Jabatan Menteri PSDM. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma, anggota PSDM. UKM Karete Inkai Universitas Sanata Dharma, bendahara. Selanjutnya, Wakil Presiden Mahasiswa, calon Wakil Presiden Mahasiswa, mohon maaf sebelumnya, dengan nama lengkap Angela Loisa Raditya, nama panggilan Angel, dari Prodi Psikologi. Riwayat organisasi, UKF Futsal Psikologi Universitas Sanata Dharma, Sekretaris. Paslon nomor urut 2 dengan calon presiden mahasiswa Samuel Brahmantian Nusantara dengan pengalaman berorganisasi staf Kementerian Luar Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma, anggota Divisi Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, anggota Humas Bidang Olahraga Kepengurusan Misdinar Gereja Maria Kusuma Karmel. Calon Wakil Presiden Mahasiswa Paslon 2, Clarisia Favoranali Kilaula Kiara, dengan pengalaman organisasi, anggota Unit Kegiatan Prodi HMPS Proses, PBI, Koordinator Lektor Kana Community, Koordinator Seksi Liturgi dalam Kepanitiaan Akhir Semester Gasal dan Awal Semester Genap, Koordinator Seksi Perlengkapan, Dekorasi, Dokumentasi dalam Kepanitiaan Ekaristi Akhir Semester, Koordinator dalam Kepanitiaan Kegiatan Belarmin, Konseptor CMM Media Kampus Ministry, Staf Kementerian Penelitian dan Pengembangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Berikut riwayat organisasi kedua paslon. Untuk menjamin kelancaran debat pada pagi hari ini, maka akan sampaikan peraturan debat. Tata tertib debat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Pertama, masing-masing paslon akan diberi waktu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan. Maka tidak dibenarkan memotong jawaban paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Setiap paslon tidak boleh mengutarakan jawaban, tanggapan, dan senggahan terhadap argumen paslon lain sebelum ada arahan dari moderator. Kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang masalah personal kandidat yang lain di luar tema yang telah ditetapkan. Paslon dilarang untuk mengutarakan hal-hal yang berunsur sara. Paslon wajib on kamera selama debat berlangsung. Dress code paslon memakai kemeja berkerah beserta alma mater. Tata tertib debat untuk tim sukses dan audiens. Tim sukses dan penonton yang hadir dalam debat
wajib mentaati beberapa hal berikut. Pertama, dilarang memprovokasi pendukung paslon lain, dilarang mengutarakan hal-hal yang berunsur sara, dilarang menulis di kolom chat kecuali saat bertanya. Mute suara ketika debat berlangsung jika melanggar sebanyak 2 kali dan sudah diperingatkan maka akan dikeluarkan oleh host. Tim sukses dan audiens dapat bertanya jika sudah dipersiapkan oleh moderator dengan menggunakan fitur raise hand dan melalui kolom chat to everyone disertakan nama beserta prodi. Personally name tim sukses dan audiens menggunakan format nama, prodi, dan NIM. Tim sukses dan audiens tidak wajib on kamera. Berikut tata tertib debat diharapkan paslon dan tim sukses maupun audiens menyimak dengan baik. Untuk segmen 1 ini akan saya bacakan terkait dengan rules-nya. Pertama, akan ada penjabaran visi misi paslon 1 selama 2 menit, penjabaran visi misi paslon 2 selama 2 menit, penjabaran proker unggulan paslon 1 selama 2 menit, penjabaran proker unggulan paslon 2 selama 2 menit, pertanyaan penonton terkait dengan visi misi proker unggulan paslon akan ada 2 penanya terpilih, dan penonton dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat to everyone. Penanya dimohon menyertakan nama dan prodi. Pertanyaan yang dipilih berdasarkan penanya tercepat. Dan selanjutnya akan disusul jawaban atas pertanyaan oleh paslon 2 selama 2 menit. Diharapkan kedua paslon dapat memahami rule segmen pertama. Apakah kedua paslon sudah siap? Paslon 2 siap. Oke. Kita akan mulai dengan penjabaran visi misi paslon 1 selama 2 menit. Waktu dimulai ketika... Oke, mohon maaf sebentar, apakah teman-teman panitia sudah siap? Bentar ya. Oke, akan ada penjabaran visi misi paslon 1 selama 2 menit. Waktu dimulai ketika paslon berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang moderator berikan untuk kami. Saya akan memulai dengan penjabaran visi dari paslon 1. Pertama itu menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma sebagai penggerak terwujudnya mahasiswa yang adaptif dan responsif secara positif terhadap perubahan demi terciptanya individu yang humanis dan berdaya di tengah masyarakat. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata adaptif, responsif, humanis, dan berdaya. Nah, di sini kami ingin teman-teman mahasiswa dapat beradaptasi dan merespon perubahan secara positif, serta merespon isu-isu progresif dan regresif di tengah masyarakat. Nah, kenapa berdaya? Karena kami mengambil 4 nilai dasar Universitas Sanata Dharma, yaitu mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Nah, kemudian akan kita lanjutkan dengan misi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian misi. Pertama, kami memiliki misi untuk menciptakan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang berasas kekeluargaan, profesional, dan konstruktif. Di sini, kami menyadari bahwa internal BEM sendiri itu penting untuk menjadi harmonis gitu, agar apa yang output yang kami berikan kepada teman-teman mahasiswa itu dapat maksimal. Dan profesional di sini kami mengartikan sebagai kami internal BEM dapat menerima saran dan kritik dari teman-teman mahasiswa secara baik. Kemudian optimalisasi seluruh potensi aspirasi mahasiswa secara sportif. Ini kami ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, kemudian membangun relasi kolaboratif dan dengan kemitraan
dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir, mewujudkan budaya kritis proaktif mahasiswa terhadap isu-isu nasional, terutama sosial. Oke, waktu sudah habis. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1. Selanjutnya akan ada penjabaran visi misi paslon 2 selama 2 menit. Kepada panitia. Oke. Akan ada 5 detik waktu persiapan awal. Bisa langsung disambung dengan paslon 2 penjabaran visi misi. Oke, kepada panitia. Oke. Paslon 2 dari paslon nomor 2 adalah menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma sebagai pendorong mahasiswa agar bijak dalam respon isu-isu yang ada, sekaligus menjadi jembatan antara pihak kampus terhadap mahasiswa demi terciptanya keharmonisan dalam keluarga Sanata Dharma. Misi kami adalah menjadikan BEMU sebagai fondasi dalam meneladankan mahasiswa menuju keselarasan. Yang kedua, menjadikan BEMU sebagai organisasi yang tanggap akan saran dan dapat menjangkau kelompok-kelompok dalam universitas. Yang ketiga, membentuk lingkungan mahasiswa yang adaptif akan peristiwa yang transformatif. Yang keempat, menciptakan dinamika dialog yang terbuka, solutif, dan komunikatif. Yang terakhir, membangun iklim yang suportif dalam menggapai cita-cita. Perlu teman-teman ketahui, apabila bahwa kami merubah beberapa misi kami dengan tidak merubah makna dan tujuan dari visi misi kami. Dan juga perlu teman-teman ketahui apabila perubahan ini dimaksudkan agar teman-teman bisa langsung mengetahui apa tujuan dari BEMU atau kabinet yang nanti akan saya bawakan tanpa harus teman-teman menanyakan lebih lanjut kepada kami. Dan yang ingin kami garis bawahi adalah keharmonisan ini akan kami menjadikan nilai penting yang sesuai juga dengan visi misi Sanata Dharma, ingin memanusia bahwa asalnya kita ingin menguatkan dulu fondasi dari universitas atau dari organisasi tertinggi, yaitu yang mengeksekusi nantinya pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan dan amanat dari DPMU. Kemudian kami ingin menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita di sini adalah cita-cita mahasiswa yang nantinya bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Dan juga kami ingin membentuk situasi yang kondusif, yaitu dinamika dialog yang terbuka, solutif, dan komunikatif, dan juga membawa mahasiswa sebagai mahasiswa yang adaptif akan perubahan-perubahan yang terjadi. Demikian presentasi terkait visi dan misi dari paslon nomor 2. Oke, masih ada waktu? Oke, cukup. Terima kasih kepada paslon 2. Sebelumnya mohon maaf kepada paslon 2. Di layar sini belum keluar dari gambar paslon 2. Apakah bisa diperbaiki terlebih dahulu? Paslon 2. Halo teman-teman, paslon 2. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya selama penjabaran tadi dari teman-teman gambarnya belum keluar. Kita lanjutkan saja kepada penjabaran proker kepada paslon 1 dan paslon 2. Apakah sudah siap semua secara audio? Siap. Oke. Penjabaran proker unggulan paslon 1 selama 2 menit, akan ada 5 detik persiapan terlebih dahulu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami akan menjelaskan tentang proker-proker unggulan kami. Yang pertama ada konten kreatif edukatif di Instagram. Nah, konten ini akan bertujuan untuk mengedukasi teman-teman agar menambah pengetahuan lebih luas. Kemudian ada Dia Karya Cup yang nantinya berisi tentang lomba-lomba yang untuk menambah potensi dari mahasiswa. Kemudian ada Karita ini untuk teman-teman sebagai wadah mengenal lebih dalam dunia karya. Kemudian ada Start Rangers di mana nantinya teman-teman akan lebih disadarkan mengenai pentingnya kepedulian tentang lingkungan. Kemudian ada lomba menulis. Di sini teman-teman diberi wadah untuk mengembangkan mengembangkan minat teman-teman dalam menulis cerpen, puisi, ataupun esai. Kemudian ada lensa Dia Karya,
dari lensa Diakarya ini outputnya yaitu kajian, sama seperti kacamata Diakarya. Namun lensa Diakarya ini lebih dikhususkan pada isu-isu nasional. Kemudian ada kajian polisi. Kajian ini nantinya akan bekerja sama dengan BMF atau ormawa yang akan bekerja sama untuk membuat yang bertemakan khusus. Misalnya kami ingin mengkaji tentang kesehatan mental. Nah, nanti dari teman-teman BMF psikologi bisa kami ajak kerjasama untuk membuat kajian ini. Mungkin dari kami itu aja. Terima kasih. Masih ada waktu 40 detik. Kepada paslon 1 masih ada waktu tersisa. Mohon maaf, 17 detik. Cukup dari kami. Oke, terima kasih kepada paslon 1 atas penjabaran proker unggulan. Selanjutnya akan ada penjabaran proker unggulan paslon 2 selama 2 menit. Akan ada waktu 5 detik persiapan. Kepada paslon 2, apakah sudah siap secara audio? Bisa, siap. Oke. Penjabaran proker unggulan paslon 2 selama 2 menit, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk proker unggulan yang aku dan Semi bawa adalah fundraising. Apa itu fundraising? Fundraising merupakan suatu kegiatan yang mengadakan atau mengajak mahasiswa untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang menumbuhkan rasa bela rasa terhadap sesama yang membutuhkan. Selain kami menjunjung tinggi dari proker unggulan ini, kami juga berdasarkan GBHK, yaitu Garis Besar Haluan Kegiatan yang diterapkan oleh Sanata Dharma, pasal 12 dengan poin 4, yaitu pengabdian masyarakat dan konstitusi organisasi mahasiswa. Nah, sebagai tujuan kami menjunjung tinggi kelarasan dan juga kehormatan, aku dan Semi ingin memberikan sesuatu untuk masyarakat, tetapi tidak hanya mengenai penggalangan dana masyarakat, namun ini juga kami berikan feedback yang baik untuk mahasiswa kita. Yang pertama, feedback yang baik itu kami akan memberikan sertifikat mahasiswa yang mau dengan rendah hati dan juga dengan bela rasanya membantu terhadap pengabdian masyarakat di sekitar kampus maupun di tempat-tempat yang akan kami tujukan. Yang kedua, kita akan memaparkan after movie mungkin di YouTube Sadar ataupun di Humas USD dan juga Instagram kita BEMO, dan itu untuk feedback teman-teman bahwa apa yang udah teman-teman lakukan terhadap masyarakat itu yang akan kami tunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswi. Fundraising ini juga sangat yang akan kami lakukan di akhir kegiatan periode kami dengan tujuan kami ingin memberikan sesuatu kepada mahasiswa maupun masyarakat agar berguna, agar kegiatan yang sudah kami lakukan selama BEM 2021 nantinya bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah akan dimanfaatkan oleh paslon 2? Ya udah habis. Oke, udah habis. Terima kasih kepada paslon 2 atas penjabaran proker unggulan. Selanjutnya akan ada pertanyaan penonton terkait dengan visi misi proker unggulan paslon. Akan ada 2 pertanyaan terpilih. Kepada teman-teman audiens dan tim sukses bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat to everyone, yang tercepat akan yang terpilih. Oke, teman-teman tim sukses atau audiens yang ingin menanyakan kepada paslon dapat langsung menuliskan di kolom fitur chat. Akan 2 penanya terpilih. Yang tercepat akan yang dipilih. Pertanyaan bisa diajukan kepada paslon 1 atau paslon 2 atau keduanya. Kepada teman-teman tim sukses atau audiens bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Oke. Dari Angela Serial Pendidikan Kimia, bisa langsung ditulis pertanyaannya. Oke, sambil menunggu penanya pertama, penanya kedua dapat menyertakan nama dan prodi. Baru dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan diajukan.